ya mau gimana lagi, tapi ini bukan hal yang kita inginkan gitu. Ya menurut gua harus dicek lagi ya, itu ada pihak-pihak yang harusnya mungkin selanjutnya akan jadi tersangka, ya harus dikejar lagi. Ini kita kan nggak polosan juga ngelakuin itu sendiri gitu. Bisa jadi ada pihak-pihak lain yang juga turut serta, atau mungkin dia jadi intelektual dadernya kan, apa namanya, pelaku utamanya kan, kita nggak tahu. Di sisi lain, patut diduga bahwa pemilik skincare ini merasa ada yang ditakuti, merasa ada yang bermasalah dengan produknya. Si SS ini ya pakai ngomong kayak gini, alhamdulillah nggak ada huru-hara lagi di bulan puasa. Semoga kita bisa tenang semua. Walaupun dia udah jahat sama aku udah maafkan kau dia dari kemarin. Maksud kau apa SS? Nikita Mirzani ditahan. Masyarakat Indonesia protes tidak terima, jangan tebang pilih. Ya iya dong, owner skincare yang menjual produk overclaim, bermerkuri, berbahaya, yang direview sama seorang dokter yang berkompeten di bidangnya, apa penanganan buat mereka? Itu yang mau saya pertanyakan. Kok mereka masih bisa bermain sosial media? Kok mereka masih bisa berjalan dengan santai di luar sana seperti orang yang tidak punya masalah? Sementara kita nonton, kita tahu, kita percaya karena seorang dokter loh yang review. Seorang dokter, bukan Kang Cilok, bukan kuli bangunan yang meriksa. Oh iya, pura-pura kuat ya, residivis. Pura-pura bahagia. Aku dukun loh. Aku bisa lihat itu dari jarak jauh. Cuk, 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 cuk. Gak ada yang bisa membantu ya? Bantu ada yang bisa. Dengan cara kamu wudhu, sholat, tobat. Ya, pingin kaya, gak usah meres. Pada saat kondisi seperti itu, pemilik skincare mencoba menghubungi Nikita Mirzani, ya enggak? Si pelapor ini menghubungi Nikita Mirzani, namun tidak bisa, akhirnya menghubungi asistennya saudara Mail. Disitulah terjadi pembicaraan. Kalau saya lihat dari konten pembicaraannya, hanya semacam banyolan aja, seperti halnya katanya untuk penutup Nikita Mirzani, itu kan tidak secara implisit, ya enggak? Artinya di situ ada nilai tawar. Nggak usah pada seneng dulu nih kalian-kalian ya yang Nikita jadi tersangka, nggak usah seneng dulu gitu loh. Ini belum ke persidangan gitu. Udahlah ini cepat banget kasusnya dinaikin jadi tersangka gitu kan. Jadi tersangka tuh nggak gampang, koruptor aja tuh lama banget jadi tersangka. Ini cepet banget, baru buat laporan nggak sampai beberapa bulan udah jadi tersangka, gila. Kalau gue gila duit nih ya, aduh kecil banget sama gue ke China. Modal cuma 40.000 doang, gue jual 800.000 selesai tuh, kayak raya gue. Tapi buat apa? Dosa gue ngeri, neraka jahanam deh sama lu, dokter Glad. Fuck. Tapi ini bukan akhir dari segalanya loh ya. Nikita itu dia kayak gue, pemberani. Lu semua makin menjarain dia makin akan berkelar-kelar. Nah, kalau gue sih mendukung banget Nikita Mirzani kalau dia membongkar segala hal seperti ada money laundry di beberapa public figure, terus pengusaha-pengusaha yang kekayaannya nggak jelas tiba-tiba punya ini punya itu, terus banyak banget ya public figure sekarang yang bukan punya mobil dia, tapi mangkir di rumah-rumah mereka, padahal itu adalah supply dari duit money laundry. Nah, hati-hati loh, Nikita itu nanti dia akan keluar-keluar loh, karena dia pikir gini. Dan untuk mafia-mafia skincare, sadar ya. Kalau bisa nih bulan Ramadan pada tobat deh lu pada gitu. Modal sekian lo jual sekian. Aduh, mengerikan sekali. Neraka jahanam. Ya, apalagi si SS, si Sela Sokia itu yang pernah sok ngedumelen gue gitu ya. So oke, so iye, so nyatanya lu ya. Aduh, emosi banget gue. Nyatanya lu apa? Ngumroh kan waria. Lu tuh cocoknya di penjara, lu itu yang cocoknya di penjara. Kehebohan kasus mafia skincare di Indonesia kembali menjadi sorotan netizen luas. Nikita Mirzani yang secara tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Dr. Reza Gladys tindak pidana pemerasan dan ancaman, kini mulai banyak pihak yang ikut ambil suara. Pablo Benua salah satunya yang menyayangkan dan kecewa kepada pihak aparat kepolisian. Seharusnya ada keberimbangan atas tuduhan Nikita menjadi tersangka. Seharusnya pihak Dr. Reza juga diperiksa kenapa dirinya takut untuk Nikita tidak speak up di media sosial
akan produk skincare-nya. Sebenarnya pihak kepolisian terlalu tergesa-gesa dalam menetapkan Nikita menjadi tersangka. Akhirnya publik mulai banyak berspekulasi liar menanyakan netralitas dari penyidik kepolisian Polda Metro Jaya. Kita harus tahu orang yang tersandung kasus pasti hatinya luka. Kita doain aja yang terbaik deh. Semua menjadi kembali normal seperti biasa lagi. Itu sih sebenarnya poinnya. Nah itu bisa dilaporkan. Nanti akan diurut siapa yang keladinya. Yang pasti kan sudah bisa ditebak. Siapa yang merekam, itu saja sih gitu. Dari manakah itu? Oh iya, mau melaporkan akunnya apa langsung orangnya, bisa orangnya langsung. Tak hanya Pablo, ada juga pengacara senior yang juga menyayangkan dan mendukung Nikita Mirzani dalam kasus ini. Zainuddin mengatakan bahwa ada keanehan dalam serangkaian kasus ini. Kenapa dari Reza sendiri takut akan sesuatu hal yang akan keluar dari mulut Nikita Mirzani? Zainuddin meminta agar untuk kasus ini diteliti lagi dan diruntut dari awal sampai dengan berpindahnya uang sekian miliar ke pihak NM. Dipastikan nanti akan menemukan kehebohan baru. Jadi dia takut direview oleh Nikita. Makanya disitulah terjadi deal. Tidak ada cara langsung Nikita Mirzani mengungkapkan, produk lu gua review nih, produk lu bermasalah nih, kalau lu nggak bayar gua viralin nih. Itu baru jelas itu adalah pemerasan. Itu tidak ada ya. Bahkan saya menduga ada unsur-unsur lainnya yang bisa saja ya dari pihak Nikita Mirzani melaporkan ini. Apa? Beredarnya rekaman itu. Dan itu bisa dilaporkan dan patut segera dilaporkan untuk diproses. Karena bagaimanapun ya merekam dengan jalan apapun itu tidak diperkenankan, tidak perbolehkan. Itu bisa melanggar undang-undang yang itu ancamannya sampai 15 tahun penjara. Jadi tidak main-main ya. Terhadap dalam bentuk apapun tanpa hak itu merupakan pelanggaran. Dan ini saran saya ya kepada kuasa hukum Nikita Mirzani agar segera dilakukan pelaporan terkait beredarnya voice note ini, karena ini merupakan rekaman yang ilegal dan melanggar hukum seperti itu ya. Dan yang pasti yang menyebarkan adalah lawan bicara, tidak mungkin orang lain. Yang merekam adalah lawan bicara, siapa itu pasti sudah bisa ditebak ya enggak. Sampai antar pembicaraan Mae dengan pelapor ini pun beredar. Dan ini untuk sesegera mungkin dilaporkan. Ya enggak? Nah, terkait pemerasan itu secara langsung tidak implisit. Malah saya patut menduga ini adalah bentuk penyuapan dan penjebakan. Ya. Setelah Nikita Mirzani gitu loh, mau gitu loh untuk tidak mereview dengan diberikan sejumlah uang gitu loh kan. Setelah diberikan langsung itu diperkarakan, dipermasalahkan. Nah sekarang keluarlah voice note yang seolah-olah itu membuktikan gitu loh, seperti itu. Saksi sampai sekarang masih sanksi dan nggak yakin gitu loh. Walaupun saya tetap mendukung gitu loh profesionalisme pihak kepolisian, upaya pihak kepolisian untuk mengungkap ini gitu loh. Jadi saya coba menggambarkan ini agar pihak kepolisian, pihak penyidik menggali kembali seperti itu gitu loh, agar pihak-pihak yang terlibat ini juga untuk dilakukan pemeriksaan.